Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang jenis dan bentuk tes bahasa. Pada kelompok ini, kami memiliki 3 anggota, yaitu Fairuz Elvina, Jaziratul Rofiqoh, dan saya sendiri, Naufal Hakim. Next. Topik pembahasan pada kali ini ada 5, yaitu yang pertama ada definisi tes, yang kedua ada ciri-ciri tes bahasa yang baik, yang ketiga ada penentuan tujuan tes, yang keempat ada jenis tes bahasa, dan yang terakhir atau yang kelima ada bentuk tes bahasa. Next. Sebelum kita memasuki jenis dan bentuk tes, kita harus mengetahui apa itu tes. Next. Kita dengar dahulu yuk pembahasan dari beberapa ahli, yaitu yang pertama ada dari Jacobs and Case pada tahun 1992 dan Al-Wasilah pada tahun 1996. Mereka mengungkapkan bahwa tes atau tes merupakan suatu alat penilaian dalam bentuk tulisan untuk mencatat atau mengamati prestasi siswa yang sejalan dengan target penilaian. Next. Ada juga pendapat dari Subekti dan Firman pada tahun 1989. Mereka mengatakan bahwa tes atau tes merupakan alat evaluasi yang umum digunakan untuk mengukur keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran. Next. Dan yang terakhir ada pendapat dari Zainul dan Nasution pada tahun 2001. Tes didefinisikan sebagai pertanyaan atau tugas atau seperangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang suatu atribut pendidikan atau suatu atribut psikologis tertentu. Setiap butir pertanyaan atau tugas tersebut mempunyai jawaban dan ketentuan yang dianggap benar. Dengan demikian, apabila suatu tugas atau pertanyaan menuntut harus dikerjakan oleh seseorang, tetapi tidak ada jawaban atau cara pengerjaan yang benar dan salah, maka tugas atau pertanyaan tersebut bukanlah tes. Next. Jadi dapat disimpulkan bahwa tes adalah merupakan sebuah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengukur atau mengetahui sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh Virus. Kepada Virus, waktu dan tempat, saya persilakan. Ya, yang selanjutnya ada ciri tes yang baik. Tes diselenggarakan dengan harapan mendapatkan informasi mengenai berbagai segi penyelenggaraan pengajaran bahasa. Sebagai alat yang memberikan informasi, tes merupakan hal yang harus dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan ciri-ciri tes yang bermutu. Ciri utama tes yang baik yaitu ada validitas dan reliabilitas. Namun, ada ciri lainnya yaitu kepraktisan. Ciri yang pertama yaitu validitas. Validitas diartikan sebagai adanya kesesuaian antara tes dengan apa yang ingin diukur. Dengan kata lain, validitas adalah ciri tes yang menunjukkan bahwa apakah hasil tes dapat diinterpretasikan sebagai sesuai dengan tujuan diselenggarakannya tes tersebut. Secara konvensional, validitas dapat terbagi menjadi 3, yaitu validitas isi, validitas kriteria, dan validitas konstruk. Validitas isi yaitu adanya kesesuaian antara kemampuan yang ingin diukur dengan tes yang digunakan untuk mengukurnya. Contohnya yaitu tes menyimak. Maka butir tes yang digunakan benar-benar yang memerlukan kemampuan menyimak, bukan kemampuan membaca. Yang kedua yaitu validitas kriteria. Adalah kesesuaian antara hasil suatu tes dengan tes lain yang digunakan sebagai kriteria. Misalnya, tes akhir semester dapat diuji validitasnya menggunakan nilai ulangan harian sebagai kriterianya. Lalu yang ketiga ada validitas konstruk. Validitas konstruk adalah tes validitas yang ditinjau dari konsep atau teori dasar suatu jenis kemampuan. Pengujian validitas konstruk dapat dilakukan dengan cara menelaah kesesuaian butir tes dengan kisi-kisi.
Lalu yang ciri-ciri yang kedua ada reliabilitas. Berbeda dengan validitas yang memberikan pembuktiannya dengan penalaran, reliabilitas bersifat empirik yang menyangkut perhitungan statistik. Perhitungan statistik dimaksudkan untuk menunjukkan adanya korelasi. Validitas lebih penting dari reliabilitas, namun reliabilitas penting untuk mendukung validitas. Sebuah tes mungkin reliable tetapi tidak valid. Sebaliknya, sebuah tes yang valid biasanya reliable. Sebuah tes dikatakan reliable jika skor pengukurannya konsisten dan tidak berubah-ubah. Ada berbagai metode penghitungan reliabilitas, di antaranya metode tes ulang, metode tes kembar, metode tes belah dua, rumus Kader-Richardson atau KR, koefisien alfa, dan koefisien antar penilai. Lalu ciri yang selanjutnya ada kepraktisan. Ciri kepraktisan tidak berkaitan dengan hal yang bersifat abstrak dan teoritis, tetapi dengan hal-hal seperti penyelenggaraan, cara penilaian, dan interpretasi hasilnya. Kepraktisan mengacu pada penyediaan dan penggunaan fasilitas yang tidak menuntut dan rumit. Misalnya pada tes menyimak, seharusnya cukup dengan ruang kelas serta alat rekam yang dapat dipindahkan. Dalam hal ini, keharusan menggunakan laboratorium bahasa dengan perlengkapan yang rumit dapat mengurangi tingkat kepraktisannya. Lalu yang selanjutnya ada penentuan tujuan tes. Penyusunan tes diawali dengan menentukan tujuan yang ingin dicapai dengan menyelenggarakan tes bahasa itu. Umumnya, tes bahasa diselenggarakan sebagai tes hasil belajar. Sebagai tes hasil belajar, tujuan utamanya adalah menentukan penguasaan siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Namun, secara tidak langsung, tes juga dapat mengetahui jenis atau sumber kesulitan siswa yang merupakan tujuan tes diagnostik hingga kelemahan butir-butir tes yang merupakan bagian dari tes uji coba. Pada umumnya, sasaran tes bahasa tidak meliputi semua jenis kemampuan bahasa, melainkan sebagiannya. Suatu tes tidak dikembangkan untuk kemampuan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis sekaligus. Perlu ada penekanan pada salah satu aspek, namun bukan berarti aspek lainnya ditiadakan sepenuhnya. Bagaimanapun, aspek kemampuan berbahasa terkait satu sama lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jazi. Baik, terima kasih. Untuk sesi ini kita akan membahas jenis tes bahasa. Selanjutnya, menurut Jiwandono, terdapat 10 jenis tes bahasa berdasarkan kriteria yang ada. Yang pertama, tujuan penyelenggaraan. Yang kedua, tahapan atau waktu penyelenggaraan. Yang ketiga, cara mengerjakan. Yang keempat, cara penyusunan. Yang kelima, jumlah peserta. Yang keenam, bentuk jawaban. Yang ketujuh, cara penilaian. Yang kedelapan, acuan penilaian. Yang kesembilan, aspek bahasa yang diukur. Serta yang terakhir, ke-10, pandangan terhadap bahasa. Selanjutnya, berdasarkan jenis tes, terdapat kriteria tujuan penyelenggaraan. Di tujuan penyelenggaraan ini dibagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada tes seleksi. Pada jenis tes ini, tes diselenggarakan untuk memilih peserta yang memenuhi persyaratan guna diikutsertakan dalam suatu kegiatan yang menuntut kemampuan berbahasa tertentu. Dalam implementasinya, kegiatan itu dapat berupa program pendidikan, pemberian pekerjaan dan penempatan, pengiriman ke luar negeri, dan sebagainya. Jenis tes ini menitik beratkan salah satu kemampuan berbahasa, seperti menulis, berbicara, menerjemahkan, dan sebagainya, atas dasar pihak penyelenggara program tersebut. Selanjutnya, kedua, tes penempatan. Pada jenis tes ini,
tes diselenggarakan untuk menempatkan seseorang pada kelompok yang sesuai dengan kemampuan berbahasa yang dimilikinya. Hal tersebut memiliki tujuan agar seseorang pada kelompok yang sesuai dengan kemampuan berbahasa yang dimilikinya. Pada umumnya, diselenggarakan menjelang dimulainya suatu program bahasa. Jenis tes ini dapat berupa tes kemampuan berbahasa yang umum, yang meliputi lebih dari satu jenis kemampuan berbahasa atau komponen bahasa, seperti kemampuan menyimak dan memahami bacaan. Atas dasar hasil tes ini, peserta suatu pengajaran dapat terbagi atas kelompok pemula atau dasar, kelompok menengah, serta kelompok lanjut. Selanjutnya, yang ketiga, tes hasil belajar. Pada jenis tes ini, tes diselenggarakan untuk mengetahui hasil belajar yang telah dicapai oleh suatu bentuk pengajaran bahasa. Jenis tes ini menitik beratkan perhatiannya pada hasil yang telah dapat dicapai suatu bentuk pengajaran. Tes ini memiliki kaitan yang erat dengan yang telah diajarkan. Kaitan utamanya ialah hasil isi tes harus mencerminkan isi pengajaran secara nyata telah diselenggarakan. Selanjutnya, yang keempat, tes diagnostik. Pada jenis tes ini, tes diselenggarakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dan sebagai dasar penyelenggaraan pengajaran bahasa yang lebih sesuai dengan kemampuan sebenarnya, termasuk kesulitan belajarnya. Jenis tes ini menitik beratkan kesalahan-kesalahan yang menunjukkan adanya kesulitan belajar. Selanjutnya, jenis yang terakhir, tes uji coba. Pada jenis tes ini, tes diselenggarakan untuk mengetahui apakah suatu perangkat tes bahasa yang masih dalam tes penyusunan memiliki ciri-ciri tes yang baik. Topik ciri-ciri tes yang baik akan dibahas selanjutnya. Dari pelaksanaan jenis tes uji coba ini, informasi yang diterima digunakan untuk perbaikan terhadap perangkat tes yang akan disusun, agar pada akhirnya dapat diperoleh tes yang baik dan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Perbaikannya bersifat ringan, seperti perbaikan penulisan format, redaksi butir tes, alokasi waktu ataupun terhadap hal yang mendasar, seperti revisi butir soal, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis tes bahasa di pembagian nomor 2 terdapat tahapan atau waktu penyelenggaraan. Di pembagian ini ada 5 jenis. Sebelumnya, yang pertama, tes masuk. Jenis ini diselenggarakan untuk menentukan apakah calon peserta tes dapat diterima sebagai peserta dalam program pengajaran bahasa karena memiliki jenis dan tingkat kemampuan berbahasa yang dipersyaratkan. Ada juga penyelenggara yang menjadikan satu kali tes antara tes seleksi yang telah dijelaskan sebelumnya dengan tes ini. Tes ini diselenggarakan saat belum dan menjelang suatu program pengajaran bahasa dimulai. Penyusunan tes jenis ini disesuaikan dengan tujuan pokok program pengajaran bahasa yang akan diselenggarakan, khususnya dalam hal jenis kemampuan berbahasa yang diutamakan. Ada syarat khusus, yakni kriteria penerimaan seharusnya didasarkan atas kemampuan minimum dipersyaratkan untuk dapat mengikuti program pengajaran bahasa yang direncanakan, di samping jumlah peserta yang dikehendaki. Selanjutnya, yang kedua, tes formatif. Pada jenis tes ini diselenggarakan untuk memperoleh informasi mengenai jalannya pengajaran bahasa sampai pada tahap tertentu. Hal itu bertujuan agar
mengetahui apakah pengajaran bahasa dapat diselenggarakan dengan seperti yang telah direncanakan atau harus diselenggarakan dengan perubahan dan penyesuaian. Tes ini diselenggarakan saat suatu program pengajaran bahasa sedang berlangsung. Dalam penerapannya, jika hasil tes baik, maka menunjukkan pengajaran telah diselenggarakan dengan baik dan oleh karenanya dapat dilanjutkan sesuai dengan rencana. Namun sebaliknya, jika hasil tes tersebut kurang baik, menandakan adanya bagian-bagian penyelenggaraan pengajaran yang telah berlangsung kurang baik, dan oleh karena itu perlu perbaikan. Dan untuk perbaikannya itu sendiri, dapat meliputi berbagai segi penyelenggaraan pengajaran, seperti bahan pengajaran yang kurang sesuai, cara mengajar yang kurang efektif, latihan yang tidak mencukupi, atau bahkan mungkin rumusan kebutuhan yang kurang mencerminkan kebutuhan yang nyata dan sebagainya. Selanjutnya, untuk yang selanjutnya, tes sumatif. Pada jenis tes ini diselenggarakan untuk mengetahui hasil pengajaran secara keseluruhan, khususnya dalam hal peningkatan kemampuan pengajaran sebagai bukti nyata dari pencapaian tujuan pengajaran. Tes ini diselenggarakan saat akhir atau menjelang akhir pengajaran bahasa. Penyusunan jenis tes ini menitik beratkan kepada hasil penyelenggaraan pengajaran secara keseluruhan. Bahan cakupannya meliputi seluruh bahan yang telah diajarkan. Selanjutnya, di jenis yang keempat ada tes prates. Pada jenis ini diselenggarakan untuk mengetahui kemampuan berbahasa yang dimiliki seorang peserta didik. Tes ini diselenggarakan pada sebelum atau permulaan penyelenggaraan pengajaran bahasa. Hasil dari tes ini tidak mempengaruhi penerimaan ia pada suatu program pengajaran bahasa. Dilakukan hanya semata-mata dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kemampuan yang dimiliki peserta didik pada awal pengajaran yang akan diikutinya. Informasi tersebut digunakan untuk membandingkan hasil pre-test dan hasil post-test atau hasil tes yang diselenggarakan pada akhir program pengajaran. Selanjutnya, di jenis yang terakhir ada tes post-test. Pada tes ini diselenggarakan untuk mengetahui tingkat kemajuan kemampuan berbahasa yang telah dicapai pada akhir program pengajaran dibandingkan dengan tingkat kemampuan pada awal pengajaran. Tes ini diselenggarakan pada saat menjelang atau pada saat akhir program. Selanjutnya, jenis tes bahasa berdasarkan cara mengerjakannya. Terdapat dua jenis tes. Yang pertama ada tes tertulis. Pada jenis tes ini, bentuk pertanyaan maupun jawaban dilakukan secara tertulis. Dalam implementasinya, jenis tes ini diterapkan pada tes untuk kemampuan berbahasa berupa menyimak, membaca, ataupun menulis. Selanjutnya, yang terakhir ada tes lisan. Pada jenis tes ini, bentuk dari pertanyaan maupun jawaban dilakukan secara lisan. Dalam implementasinya, jenis tes ini diterapkan pada tes untuk kemampuan berbahasa berupa berbicara. Selanjutnya, jenis tes bahasa berdasarkan cara penyusunan. Pada penggolongan jenis ini terdapat dua jenis, yang mana yang pertama ada tes buatan guru. Yang pertama, pada jenis tes ini
tes yang dibuat agar penentuan tingkat kemajuan belajar peserta didik itu dapat dibuat secepat mungkin. Dalam penyusunannya, tes jenis ini dibuat oleh guru sendiri dengan lebih banyak mengandalkan pertimbangan dan penilaian dari guru tersebut. Selanjutnya, yang kedua terdapat tes standar. Pada jenis tes ini, tes yang dibuat untuk membandingkan kemampuan murid dengan murid lain pada usia atau level yang sama, dan dalam banyak kasus pun perbandingan ini dilakukan di tingkat nasional. Dalam penyusunannya, tes ini dibuat dengan persyaratan yang ketat yang harus dipenuhi dan kerumitan prosedur penyusunan dan dikaji secara sadar serta terencana. Selanjutnya, baik, untuk jenis tes yang kelima ada ya Allah jingir. Baik, untuk jenis tes bahasa yang kelima berdasarkan jumlah peserta. Yang pertama ada tes perseorangan. Dalam pelaksanaannya, tiap peserta tes menerima tugas atau pertanyaan tes sendiri dan langsung mengerjakannya sendiri. Selain itu, jenis tes ini diterapkan pada kemampuan berbicara, yang pengukuran tingkat penguasaannya memerlukan pengamatan secara langsung dan saksama. Sehingga, pihak penyelenggara tes dapat mengetahui aspek penting dalam kemampuan berbicara. Selanjutnya, jenis tes yang kedua, tes kelompok. Dalam pelaksanaannya, tidak semata-mata atas dasar efisiensi waktu dan tenaga, melainkan adanya kesempatan bagi peserta untuk berinteraksi dengan orang lain. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya tes secara berkelompok akan lebih sesuai dengan kenyataan hidup yang ada. Baik, untuk jenis yang keenam berdasarkan bentuk jawaban. Pada jenis ini terdapat 3 jenis, yang mana yang pertama ada tes esai. Pada jenis tes ini, peserta wajib untuk memberikan jawaban dan dalam bentuk esai yaitu karangan atau karya tulisan atau karya tulis. Pada pengerjaan tes ini, jawaban tergantung pada masalah yang ditanyakan, keinginan, serta kemampuan peserta dalam mengerjakan. Selanjutnya, yang kedua terdapat tes jawaban pendek. Pada jenis tes ini, peserta wajib untuk memberikan jawaban dalam jawaban pendek. Pada pengerjaan tes ini, jawaban atas dasar pemahaman peserta terhadap masalah yang ditanyakan yang perlu diungkapkan sesingkat mungkin tanpa menggunakan kalimat atau ungkapan yang panjang. Selanjutnya, tes pilihan. Pada jenis tes ini, peserta wajib untuk memberikan jawaban dari pilihan yang telah tersedia, yang biasanya hanya sekedar memberi tanda dalam bentuk silang, lingkaran kecil, checklist, ataupun tanda-tanda lainnya. Selanjutnya, jenis tes bahasa berdasarkan cara penilaian. Yang pertama ada jawaban subjektif. Pada jenis tes ini, maksudnya ialah penilaian terhadap jawaban dipengaruhi oleh dan bahkan tergantung terhadap kesan dan pendapat pribadi si penilai. Bentuk jawaban biasanya berupa ungkapan bebas dalam bentuk kalimat, paragraf, atau uraian lengkap termasuk karangan ataupun esai. Dalam pengajaran bahasa, jenis tes ini sesuai untuk digunakan dalam pengajaran mengarang dan dalam bentuk tes mengarang, ataupun dalam pengajaran membaca dalam bentuk tes kemampuan membaca. Selanjutnya, yang kedua terdapat jawaban objektif. Pada jenis tes ini, maksudnya ialah penilaian dapat dilakukan secara objektif. Yang mana dengan meniadakan unsur subjektivitas penilai.
Bentuk jawabannya mengikuti pertanyaan yang tersedia, seperti tes pilihan benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, ataupun tes isian. Dalam pengajaran bahasa, jenis tes ini sesuai untuk digunakan pada pengajaran bahasa secara terbatas untuk tes kemampuan berbahasa seperti tes menyimak, membaca, maupun komponen tes bahasa seperti tes kosakata ataupun tes tata bahasa. Selanjutnya, untuk yang jenis ke-8 berdasarkan acuan penilaian. Sebelum masuk pada pembagian tes ini, penilai wajib mengetahui ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk menghadapi jawaban dari peserta tes. Yang pertama, melakukan pemeriksaan koreksi, yaitu memberikan tanda-tanda pada jawaban yang salah untuk mengetahui jawaban yang benar. Kedua, memberikan nilai, berupa menghitung jumlah jawaban yang benar, serta menuliskan jumlahnya. Jumlah tadi dapat disebut dengan nilai mentah, yang semata-mata menunjukkan jumlah benar. Nilai itu perlu diubah lagi menjadi nilai akhir, nilai yang memberikan gambaran secara tepat daripada nilai mentah mengenai kemampuan peserta tes. Nilai akhir itu dapat diperoleh dengan melakukan interpretasi terhadap nilai mentah. Selanjutnya, perolehan nilai mentah yang telah dijelaskan sebelumnya dilakukan dengan cara melaksanakan interpretasi. Yang pertama, melakukan tes acuan norma. Ya Allah, ampunilah dosa. Ulang. Maaf, Rek, maaf. Perolehan nilai mentah tersebut dilakukan dengan cara melaksanakan interpretasi terhadap hasil pekerjaan pesertanya. Sorry, Sorry. Ulang dari maksudnya dari Iya, bacaan apa-apa. tes acuan normanya karena tadi kepotong takut ini nggak bagus kalau direkam. Oh iya. Aku, oh iya. Ya. Perolehan mentah tersebut diperoleh berdasarkan interpretasi dengan menggunakan cara yang pertama ada tes acuan norma. Pada jenis tes ini dilakukan atas dasar tingkat pencapaian rata-rata suatu kelompok peserta tes yang bersangkutan. Pada penerapannya, tingkat pencapaian kebanyakan peserta tes dianggap sebagai tingkat pencapaian yang normal. Pada setiap penilaian yang digunakan, nilai akhir terendah yang masih dapat diterima itu mungkin berupa nilai C dalam skala A, B, C, D, atau nilai angka 2 dalam skala 4, 3, 2, 1, dan sebagainya. Pada sistem penilaian, contoh skala tadi dapat disaksikan bersama-sama. Yang pertama, nilai akhir terendah yang dapat diterima adalah nilai C. Nilai akhir lebih dari tingkat pencapaian normal berhak memperoleh A atau B ataupun 4 atau angka 3. Dan yang terakhir, nilai akhir kurang dari tingkat pencapaian normal akan memperoleh D ataupun 1. Selanjutnya, tes acuan berdasarkan patokan. Pada jenis tes ini dilakukan atas dasar pencapaian tingkat kemampuan bahasa terendah yang masih dapat diterima sebagai bentuk kemampuan berbahasa yang memadai. Pada sistem penilaian yang digunakan, nilai akhir terendah yang masih dapat diterima itu merupakan berupa nilai C dalam skala ABCD atau nilai angka 2 dalam skala 4, 3, 2, 1, dan lain sebagainya. Dapat disaksikan bersama, untuk tingkat kemampuan yang lebih tinggi berupa A atau B ataupun nilai angka 4 atau 3. Tingkat kemampuan terendah yang masih dapat diterima berupa nilai C ataupun 2 dengan bukti prestasi setara. Maksud dari bukti tersebut ialah bagi siapa saja yang memiliki prestasi setara dengan tingkat kemampuan terendah yang masih dapat diterima itu berhak menerima nilai akhir terendah. Yang ketiga, tingkat kemampuan yang kurang dari tingkat terendah berupa D atau E ataupun 1 atau 0. Dan yang terakhir, tingkat kemampuan dari pencapaian normal akan memperoleh D ataupun 1. Untuk yang terakhir, berdasarkan tes acuan gabungan. Pada jenis tes ini, dilakukan ada kalanya nilai akhir itu ditetapkan dengan menggabungkan keduanya. Keduanya ini yang saya maksud ialah dua cara tadi.
atas dasar ketentuan sekolah atau lembaga penyelenggara pengajaran yang mewajibkan guru untuk melakukan penilaian atas hasil belajar siswa atas dasar patokan. Ketentuan tersebut biasanya disertai tabel yang memuat daftar nilai akhir, misalnya A sampai D ataupun 4 sampai 1. Setiap masing-masing presentase tingkat kemampuan yang dituntut, misalnya 60% sampai 90% sampai C. Bisa disaksikan bersama pada sistem penilaian contoh skala ABCD ataupun 1, 2, 3. Maaf, itu penjelasannya salah yang ada di slide. Lanjut, adanya syarat-syarat tes patokan maupun acuan norma ternyata tidak dapat sepenuhnya dipenuhi dalam pengembangan tes. Dalam hal ini yang digunakan berupa gabungan dari tes acuan patokan dan tes acuan norma. Untuk selanjutnya, di jenis tes bahasa yang ke-9 dan ke-10 akan dilanjutkan Saudari Fairuz dan Saudara Naufal. Saya persilahkan. Selanjutnya, untuk jenis tes selanjutnya akan disambung oleh Fairuz dan Naufal. Selanjutnya yang ke-9 yaitu berdasarkan aspek bahasa yang diukur. Pada aspek ini terdapat 3 jenis tes, yaitu yang pertama tes bakat bahasa. Pada tes ini dimaksudkan untuk mengetahui bakat dan kemampuan yang secara potensial dimiliki oleh seseorang untuk mempelajari bahasa. Tes ini biasanya dilaksanakan menjelang program pembelajaran dimulai untuk mengetahui apakah seseorang memiliki kemampuan dasar untuk belajar bahasa. Selanjutnya yang kedua yaitu tes kemampuan bahasa. Dari tes ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai tingkat kemampuan menggunakan bahasa pada suatu tahap tertentu. Namun, hasil dari informasi tersebut harus dikaitkan dengan beberapa hal, seperti telah berapa lama belajar, di lembaga mana pendidikannya, siapa pengajarnya, dan lain-lain. Untuk isi dari tes ini yaitu mencakup seluruh kemampuan berbahasa, seperti tes kemampuan menyimak, tes kemampuan membaca, tes kemampuan berbicara, dan tes kemampuan menulis. Dan yang ketiga ada tes komponen bahasa. Dalam pendekatan struktural, bahasa dipandang sebagai sesuatu yang terdiri dari komponen yang dapat dipisahkan dan dibedakan satu komponen dengan komponen lainnya. Komponen dalam bahasa meliputi bunyi-bunyi bahasa, kosakata, dan tata bahasa. Sejalan dengan itu, maka tes komponen bahasa yang diukur yaitu tes bunyi bahasa, tes kosakata, dan tes tata bahasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naufal. Ya, selanjutnya adalah pandangan terhadap bahasa. Pandangan terhadap bahasa ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tes bahasa diskret. Maksud dari tes ini adalah tes ini dimaksudkan untuk menilai penggunaan satu bagian dari kemampuan dan komponen bahasa tertentu. Penerapannya bagaimana? Penerapannya, pendekatan diskret dapat ditemukan dalam pengajaran bahasa dalam bentuk pengajaran komponen-komponen kebahasaan secara terpisah dan berkecil-kecil, seperti bunyi bahasa, kata-kata, struktur kalimat, dan sebagainya. Pada tes bahasa, pendekatan diskret ditemukan dalam bentuk tes yang dirancang khusus untuk masing-masing komponen kebahasaan secara terpisah dan berkecil-kecil. Next. Yang kedua adalah tes integratif. Maksud dari tes ini adalah pada tes integratif terdapat penggabungan dari bagian-bagian terkecil pada satu butir tes. Penggabungan tersebut terjadi antara satu bagian dari kemampuan berbahasa atau komponen bahasa dengan bagian yang lain.
Penerapannya tergantung pada jenis dan bentuk tes. Penggabungan dapat meliputi banyak aspek kebahasan. Misalnya pada tes memahami bacaan. Peserta tes tidak hanya memahami isi bacaannya saja, namun memahami juga pemahaman organisasi, struktur kalimat, dan bahkan kosakata. Next. Yang ketiga ada tes pragmatik. Maksud dari tes ini adalah tes pragmatik dimaksudkan untuk menyadap kemampuan untuk memahami atau menggunakan bahasa senyatanya, yang erat kaitannya dengan konteks penggunaannya. Informasi yang diperoleh melalui tes pragmatik adalah tingkat kemampuan seseorang dalam memahami dan menggunakan bahasa seperti yang ditemui pada penggunaan bahasa senyatanya. Penerapan tes pragmatik biasanya dihubungkan dengan tes dikte atau tes dikte dan tes close. Keberhasilan mengerjakan tes dikte dan tes close mempersyaratkan penggunaan kemampuan berbahasa dan komponen bahasa secara serentak. Di samping pemahaman hubungan semua itu dengan konteks. Next. Dan yang terakhir ada tes komunikatif. Maksud dari tes ini adalah tes komunikatif ialah tes yang tidak menitik beratkan mengukur kemampuan gramatikal, namun lebih menitik beratkan kepada kemampuan komunikasi. Penerapannya, peserta tes melakukan kegiatan dengan kemampuan bahasa tertentu, termasuk kemampuan komunikatif yang perlu dikembangkan dengan kaitan yang jelas dengan konteks nyata. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk tes bahasa. Next. Menurut Jiwando tahun 2008, tes bahasa dibagi menjadi 3 jika didasarkan pada kemampuan atau komponen bahan yang mana yang dijadikan fokus pengukuran tingkat penguasanya, yaitu ada tes bahasa yang menggunakan komponen bahasa sebagai kriteria, yaitu ada tes bunyi bahasa, tes kosakata, dan tes tata bahasa. Selanjutnya ada tes dengan kriteria kemampuan berbahasa. Ada tes menyimak, tes membaca, tes berbicara, dan tes menulis. Serta ada tes dengan kriteria gabungan dari keduanya. Ada tes dikte, tes close, dan tes C. Next. Yang pertama kita akan membahas tentang tes bunyi bahasa. Tes ini umumnya digunakan pada bahasa kedua atau bahasa asing, dan bukan pada bahasa pertama. Tes ini digunakan untuk pengenalan dan pemahaman secara pasif reseptif. Semata-mata untuk memastikan pembelajar dapat membedakan suatu bunyi bahasa dari bunyi bahasa lainnya. Dapat juga dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang penguasaan lafal bunyi bahasa yang bersifat aktif produktif. Pada tes ini, yang dipastikan adalah dari aspek terkecil sampai kata-kata lepas, frasa, kalimat, dan wacana lengkap. Tes ini digunakan untuk memastikan pembelajar sudah menguasai bunyi bahasa sesuai dengan native ataukah tidak. Ada perbedaan dengan tes bunyi bahasa yang bertujuan dengan pemahaman dan pengenalan. Tes ini hanya menitik beratkan pada kemampuan dalam pelafalan butir-butir tes. Seperti contoh, pembelajar akan diputarkan satu rekaman dari suatu kata dan harus melingkari kata-kata yang sesuai dengan rekaman tersebut. Next. Tes kosakata. Tes ini bertujuan untuk mengukur tingkat penguasaan kemampuan pembelajar terhadap makna kata-kata, baik pada kemampuan pemahaman tentang pasif reseptif maupun kemampuan penggunaan aktif produktif. Perlu diketahui, jika ingin menentukan suatu tes apa yang digunakan, maka harus mencermati dua sisi penguasaan kosakata. Pada umumnya, tes objektif atau pengukuran objektif digunakan untuk mengukur pasif reseptif. Dan sebaliknya, jika ingin mengukur aktif produktif, maka menggunakan tes yang subjektif. Contohnya, menunjukkan benda, memperagakan, memberi padanan, memberi kata lain, memberi lawan kata, menyebutkan kata, dan melengkapi kalimat. Next. Tes tata bahasa. Tujuan dari kemampuan tes tata bahasa adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Cakupannya meliputi susunan kalimat pada tataran sintaksis atau bagian dari wacana yaitu frasa dan klausa, serta susunan kata pada tataran morfologi berkaitan dengan pembentukan kata-kata dengan melalui afiksasi atau imbuhan. Contohnya seperti ada tes pembentukan kata,
tes pembentukan frasa, dan tes pembentukan kalimat. Next. Tes menyimak. Tujuannya adalah kemampuan menyimak dari peserta tes untuk memahami isi wacana yang dikomunikasikan lewat lisan langsung maupun lewat rekaman. Tes ini dipusatkan untuk pembelajar memahami fakta-fakta secara eksplisit dinyatakan seperti runtutan peristiwa atau kejadian, ataupun yang dinyatakan secara implisit atau mengenai implikasi dari isi teks, mengambil kesimpulan, dan lain-lainnya. Contohnya, seperti menceritakan kembali, menjawab pertanyaan, fasa, wacana, dan kalimat. Next. Tes membaca. Tujuan tes membaca adalah untuk memahami isi teks secara tertulis. Tes ini dapat berisi tentang menanyakan pemahaman rincian teks yang eksplisit disebutkan, mengambil kesimpulan dari teks, memahami sastra yang terkandung dalam teks, dan sebagainya. Contohnya seperti melengkapi wacana dan meringkas isi bacaan. Tes berbicara. Tujuan dari tes ini adalah mengukur tingkat kemampuan mengungkapkan diri secara lisan. Tingkat kemampuan berbicara ditentukan dengan kemampuan mengungkapkan isi pikiran sesuai dengan tujuan dan konteks pembicaraan yang sedang dilakukan. Dengan isi pikiran yang disusun dengan tata bahasa yang rapi, kosakata tepat, serta pelafalan dan intonasi yang sesuai, bentuk-bentuk tes berbicara adalah berbicara singkat, menceritakan kembali, dan berbicara bebas. Tes menulis. Tujuan tes ini adalah untuk mengukur tingkat penguasaan kemampuan mengungkapkan pikiran kepada orang lain secara tertulis. Tes ini menekankan pada penyusunannya. Karena dengan waktu yang longgar untuk memilih kata-kata dan menyusunnya dengan lebih tepat, dan ada peluang untuk memperbaiki kata-kata yang salah. Pengukuran tingkat kemampuan pada tes ini mengacu pada relevansi isi, keteraturan penyusunan isi, dan bahasa yang digunakan. Contoh pada tes menulis adalah menceritakan gambar, membuat singkatan, dan menulis bebas. Dikte. Tes ini menyangkut lebih dari satu jenis kemampuan. Pada tes ini, pembelajar harus menulis suatu wacana yang dibicarakan oleh penyelenggara tes. Dalam tes ini, pembelajar hanya dapat menuliskan apa yang ia dengar dari pemberi dikte dengan benar. Apabila ia mampu mendengar dan memahami dengan baik wacana yang didiktekan, apabila pembelajar tidak mendengarkan secara utuh atau kemampuan menyimak, dan ada kalanya pembelajar menggunakan kemampuan bahasa lainnya berupa kemampuan tata bahasa dan kosakata. Di sekolah, dikte biasanya digolongkan dengan format dikte baku. Di samping itu juga ada dikte sebagian. Next. Saatnya kita bahas tentang dua jenis dikte ini. Pada dikte baku diselenggarakan secara konvensional dengan teks lengkap yang telah dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, kesesuaian isi, jenis teks, panjang teks, dan sebagainya. Teks biasanya dibacakan 3 kali. Bacaan pertama dilakukan untuk memberikan kesan dan gambaran umum tentang teks. Bacaan kedua dilakukan bagian demi bagian dan diikuti dengan jeda agar peserta dapat memiliki waktu untuk menulis. Dan bacaan terakhir atau bacaan ketiga dilakukan dengan membaca keseluruhan teks dengan kecepatan yang biasa. Pada dikte sebagian maksud saya, adalah gabungan dengan tes dikte dan tes close. Jadi peserta akan memiliki teks yang sama dengan yang dibacakan, namun ada beberapa bagian yang dihilangkan. Dan tujuan utama dari tes ini adalah untuk peserta dapat mendengarkan dengan baik teks yang hilang tersebut dan melengkapinya dengan mendengar teks bacaan yang sedang dibacakan. Next. Tes close. Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pragmatik, yaitu kemampuan memahami wacana atas dasar penggunaan kemampuan linguistik dan ekstralinguistik. Pengukuran tes ini dilakukan dengan penugaskan peserta tes untuk mengenali dan untuk mengembalikan teks seperti aslinya pada bagian-bagian teks yang hilang. Next. Dan yang terakhir adalah tes C. Tujuan dari tes ini adalah hampir sama dengan
tes close yang sebelumnya kita bahas. Tes ini adalah pengembangan dari tes close. Bedanya dengan tes close adalah tes SIM menggunakan teks yang pendek, sedangkan tes close menggunakan bahan wacana yang utuh. Untuk penghilangan kata dalam tes SI dilakukan dengan formula kaidah serba 2. Misalnya pena, na-nya dihilangkan menjadi P. Apabila dalam suatu kata ganjil, maka bagian yang dihilangkan adalah bagian yang lebih besar daripada yang dipertahankan. Next. Ya, untuk itu sekian dari kelompok kami. Ini adalah referensi-referensi yang kami gunakan untuk membuat presentasi ini. Next. Ya, itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan bahasa, kekurangan pemahaman, dan sebagainya, ataupun ada suara yang kurang baik dari maupun itu dari koneksi kita atau dari manapun. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Tetap sehat semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.